Halo pemirsa Kisi-Kisi, bertemu lagi dengan saya Arbet tentunya di program kesayangan kita yaitu Kisi-Kisi. Berwirausaha bisa dilakukan dengan berbagai cara. Hal itu dilakukan oleh Mas Aji, seorang pembudidaya ulat Jerman yang berlokasi di Desa Pasir Angin, Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Daripada penasaran seperti apa liputannya, mari ikut saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Aji. Apa kabar Mas Aji? Baik, sehat-sehat. Alhamdulillah ketemu juga pemirsa ya, seorang pembudidaya ulat Jerman, Mas Aji, perjalanan berlika-liku. Naik gunung. Nah pemirsa Kisi-Kisi, seperti yang sudah diinformasikan, di sebelah saya ini adalah Mas Aji, seorang pembudidaya ulat Jerman ya. Iya. Nah, bicara terkait usaha yang dilakukan ini, kita kan juga ingin mengetahui ya latar belakang atau alasan Mas Aji membudidayakan ulat Jerman tuh seperti apa. Tentunya kita harus tahu prospeknya memang bagus. Seperti apa Mas? Kalau prospeknya itu bagus banget sih ya. Karena kalau daerah kita aja kekurangannya masih banyak. Apalagi pasar luar juga kabarnya masih kekurangan. Jadi kalau emang mau partai besar pun masih bisa keluar gitu, penjualan ke luar negeri. Gitu. Menembus pasar ekspor ya? Pasar ekspor. Dan udah ada yang berhasil itu. Bahkan sampai ke beberapa negara gitu. Oke, sudah berapa lama menekuni budidaya Kalau ini? saya baru 3 tahun ini. 3 tahun. Ceritanya gimana? Ya dulunya sih awalnya ya coba-coba juga karena buat penghasilan juga kan, udah berkeluarga gimana caranya. Ternyata prospeknya bagus, jadi saya lanjutkan dan sampai sekarang saya fokus di budidaya ulat Jerman. Oke. Nah itu kan coba-coba, pastinya kita punya dasar ya, pengetahuan ilmu tentang bagaimana cara membudidayakan ulat Jerman. Saya dari nol, saya nggak tahu apa-apa, modal nekat dulu. Dan karena mudah, ya alhamdulillah bisa berhasil. Berarti dari benar-benar dari nol ya? Dari nol saya nggak bisa apa-apa, saya modal nekat. Terus saya coba, ternyata bisa panen dan saya terus lanjutkan sampai sekarang. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Oke. Nah ini kan di belakang kita pemirsa ya, ada tempat-tempat ya, kotak-kotak ulat Jermannya. Kita ajak pemirsa untuk melihat lebih dekat lagi tentang ulat Jerman. Ayo Mas, ayo pemirsa ya. Oke, Mas Aji, di sini saya lihat ada lumayan banyak ya kotak-kotak dari ulat Jerman. Pertama kali Mas Aji ini pembudidaya ini ada berapa banyak? Dulu pas mulai itu kurang lebih 60, terus nambah 100, terus ke 400 kotak. Boleh tahu nggak modal pertama kali yang dikeluarkan untuk budidaya ini tuh besar gak sih? Iya tergantung kita ya, mau panennya berapa. Tapi kalau buat pemula baru mau mulai itu modal 1 juta, 2 juta pun bisa. 500.000 pun bisa. Intinya niat dulu. 500.000 pun bisa ya? Bisa, karena kita beli kumbang, terus kalau kotak kan kita masih bisa pakai ember atau baskom atau bikin sendiri dari kayu-kayu limbah palet atau bekas kotak buah itu bisa. Oke. Dan saya merasakan pemirsa ya, mungkin kesan kita ketika bicara budidaya itu kesannya bau ya, tempatnya agak lembab atau kotor. Iya, dan di sini saya merasakan hal itu tidak ada sama sekali. Ini bersih tempatnya ya. Dan dari sisi bau pun bisa dikatakan tidak ada ya. Iya, baunya paling bau polar. Bau polar, oke. Nah, kita juga ingin mengetahui mungkin ya lebih tepatnya bagaimana cara membudidayakan ulat Jerman itu. Step by step-nya itu seperti apa? Jadi kita pertama siapkan kotak. Terus media berupa boleh polar, pur, ataupun dedak padi, atau serbuk kayu pun bisa. Nanti kita masukkan kumbang. Per kotaknya itu kalau saya pakai ada yang 100 sampai 500 ekor per kotak indukan. Nah, itu pemijahan itu 15 hari. Setelah 15 hari si kumbang pindah ke media atau kotak baru. Terus sampai umur 3 bulan. Itu yang kotak pertama baru bisa panen kayak gitu. Jadi panen pertama itu 3 bulan, tapi selanjutnya karena pindahnya 15 hari, jadi panen kedua tuh per 15 hari. Panen selanjutnya. Hanya panen pertama yang membutuhkan 3 bulan. Iya, betul. Nah, yang di samping Mas Aji ini proses apa ini? Ini anakan sebenarnya, ini anakan ya. Jadi ini yang boleh gak sih kita? Boleh.
Nah, ini anakan yang umur kisaran 2,5 bulan, tapi udah bisa panen. Biasanya pemancing atau pecinta murai batu gitu. Atau kadang arwana juga mau dia. Oke. Nah, ini pencinta murai batu arwana. Iya, betul. Dan memang ini kan salah satu pakan ya untuk itu. Pakan ternak. Pakan ternak ya. Iya. Nah, ini berarti selain prospek tadi yang disebutkan, memang ini sangat besar ya peluangnya kan. Selama masih ada yang peternak, penghobinya ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini apa nih? Ini yang Kalau pakan ini ya? media sekaligus pakan. Ini polar. Saya pakai polar gandum. Harus atau ada alternatif lain? Banyak, bisa dedak, bisa serbuk kayu, bisa pur ayam, bisa. Oke. Atau bungkil sawit, boleh. Oke. Nah, sebenarnya tadi kalau diinformasikan by verbal ya tentang step by step caranya ya. Iya. Ada gak sih di sini contohnya biar kita juga bisa melihat langsung ya sama pemirsa tahap-tahapnya itu seperti apa sih dari mulai awal sampai Pembuatan dengan kembang pembuatan dari mana nih yang kita bisa diinformasikan ke kita? Jadi kita pertama harus punya bibit ulat Jermannya itu sendiri ya. Seperti Seperti ini, tapi ini belum begitu tua. Kita harus tunggu minimal itu 6 bulan lah yang bagus. oke. Umur 6 bulan ulat, kita masukkan ke dalam botol apapun itu ya, bekas minuman atau bekas apa. oke. Contoh kayak gini. Oke. Contoh bekas minuman, kita masukkan satu persatu. Satu persatu. Nah, satu botol ini 1 ekor ulat Jerman. Itu setelah 15 hari, 10 sampai 15 hari mereka berubah jadi kepompong. Oh, berubah jadi seperti ini. Kepompong. Kepompong. Iya. Nanti setelah jadi kepompong, kita pindahkan ke kotak yang bersih seperti itu. Nanti Seperti ini. Coba. nanti mereka berubah jadi kumbang. Seperti ini ya, kumbang. Iya, kumbang yang berwarna putih ini. Nanti lama-lama dia merah, terus hitam. Nah, setelah hitam barulah kita pijah. Kalau masih gini belum bisa. Oh. Tetap harus ditunggu dulu selama seminggu, kurang lebih seminggu ini nanti hitam baru bisa dipijah. Oh, waktunya 1 minggu kurang lebih ya sampai berubah hitam. Tergantung suhu dia. Kalau hangat lebih cepat. Oh, gitu. oke. Oh, untuk aturan suhunya itu gimana? Suhu hidupnya mereka. Iya. Mereka hidup di suhu 24 sampai 30. 24 sampai 30. 30 derajat Celcius. Oke, mungkin kalau untuk daerah-daerah yang kelembabannya tidak begitu tinggi tinggal disesuaikan ya. Tuh. Gimana cara salah satu contohnya? Boleh pakan basah seperti sayuran atau buah-buahan, atau bisa di-spray juga, disemprot pakai air biar lembab gitu, biar lebih dingin kayak gitu. Mas, kalau yang ini yang udah ini yang mati maksudnya? Enggak, ini hidup. Oh. Emang gini prosesnya. Mereka setelah 1 minggu sampai 10 hari di dalam botol kayak gini. Tapi mereka, diam ya? Berbentuk C, huruf C kayak gini. Nanti berubah jadi kepompong seperti ini. Dan ini hidup. Ini hidup. Oh, iya. Iya, cuman emang diem dia. Oh, saya pikir udah ini mati. Enggak, hidup dia. Tuh, semua hidup. Tuh. Oh, tapi emang begitu kalau diletakkan diam. Emang gitu ya? diem. Nah, ini adalah indukan-indukannya Mas. Indukan. Ya? Boleh Iya, Mas betul. kita Betul. lihat, Mas? Silakan. Sama aja ya. Sama Oh, seperti ini yang bawang. udah ini ya, hitam ya? Udah hitam ini. Jadi yang udah hitam ini baru bisa dipijah. Hmm. Kalau masih merah atau putih itu belum bisa kawin mereka. Oke. Nah, sebenarnya kalau budidaya ulat Jerman ya, Iya. itu kan kayak flow-nya itu metamorfosisnya seperti itu ya. Sebenarnya pasarnya itu apakah berhenti di ulat Jerman atau seperti ini pun sebenarnya ada pasarnya? Kalau kumbangnya itu ya para peternak lagi yang belinya. Kalau untuk pakan ini itu nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Cukup buat mentok di peternak. Untuk di peternak. Iya, nggak ada pasar buat. Oh, ini lagi? ya. Ini apa? Ini pepaya. Pepaya. Cuman pepayanya yang mentah. Kalau yang matang itu kan jadi bikin lembab si media ini. Nanti malah bulukan, terus bisa bikin mati anakannya nanti. Ini kita harus rajin ambilin sisa-sisa makanannya dia itu. Oke. Takut lembab medianya. Oke. Sebenarnya kalau dari
ukuran tempat kotakan gini ya. Itu sebenarnya ada acuan atau aturan nggak sih? Khawatir kan Nggak ada idealnya harus berapa, nggak Nggak ada, ada ya? nggak ada. Pakai ember, pakai kaleng cat bekas, apapun itu bisa. Intinya Bisa si ya? kumbang dan anakan ulatnya itu nggak bisa kabur, itu aja. Itu aja ya. Iya, kita tinggal menyesuaikan jumlah indukannya aja nanti pas mijah, Oke. biar nggak terlalu banyak. Nah seperti ini nih. Coba Nah, itu. saya izin ambil ya. Iya, Nah seperti ini nih pemirsa. Nah, iya benar. ini kotak-kotak apa ya, di pasar tuh namanya kotak ikan asin loh. Iya benar. Tuh benar. bisa juga. Bisa juga dimanfaatkan. Bisa. Ya? Bisa dikategorikan budidaya ini ya. Mudah, Mudah ya? nggak ribet. Iya. Iya. Cuma ilmunya ya, caranya Iya, itu iya. ya, caranya itu kan Ada ya. ada trik-trik. proses pembelajaran. Iya, ada triknya lah. Oke, nah kemudian kalau kita ingin membudidayakan ulat Jerman ini, Hmm. setelah proses ini, apalagi sih yang harus diperhatikan atau tahap berikutnya itu seperti apa? Ya pemeliharaan. Hmm. Ya pemeliharaan juga nggak begitu sulit ya. Kita boleh pemberian pakan tiap hari boleh, 2 hari sekali boleh, atau 3 hari sekali pun mereka tetap bisa bertahan hidup. Gitu. Jadi segitu mudahnya. Hmm. Itu. Oke. Nah ini mungkin di sebelah Mas Aji salah satu pakan bukan? Ini racikan saya sendiri, kalau ini produk saya. Jadi saya bikin produk buat khusus indukan. Oh, Mas Aji ternyata produksi untuk ini ya? Iya, jadi si indukan ini biar apa ya? Buat macu daya telurnya gitu. Biar lebih banyak anakannya nanti gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi si indukan ini butuh asupan protein Asupan yang cukup. Betul. Nah, selain ini juga kalau nggak ada protein selain kayak gini gitu, boleh pakai pur atau juga pakai telur puyuh. Telur puyuh bisa juga buat kumbang ini, buat kebutuhan proteinnya. Gitu. Biasa penghambat produksi ya, atau produksi itu bisa dikatakan tidak maksimal tuh apa aja biasa faktornya? Banyak faktor sih, bisa suhu, bisa media. Beda media itu beda nanti jumlah panennya itu. Contohnya kalau kita pakai dedak sama pakai pur atau sama pakai polar, itu bakalan beda, jadi beda. Karena kandungan gizi dari media itu kan pasti berbeda. Kandungan gizi polar sama dedak gitu kan. Nah, jadi lebih bagus, lebih banyak yang anakannya nanti yang medianya pakai polar seperti itu. Oh, Gitu. oke. Terus suhu juga, suhu. Suhu. Kalau terlalu dingin juga mereka mati juga. Kalau terlalu panas mereka mati. Ada suhu ideal. Suhu ideal ya. Betul. Terlebih kalau memang kita berdomisili di dataran yang mungkin bisa dikatakan dingin dan Dingin, iya. curah hujan tinggi juga, itu Tinggi, harus Bogor kita ini. pintar-pintar ya. Iya, ada triknya. Oke. Nah biasa apalagi penyebab kegagalan yang kan salah satu juga membuka ini ya, kesempatan belajar juga sama Mas Aji, itu biasa kalau dari teman-teman apa saja sih selain yang tadi sudah disebutkan itu penyebab kegagalan untuk budidaya ulat Jerman itu apa? Biasanya itu karena ini hama. Oh. Kalau di daerah lembab itu banyak hama, namanya kutu prengki atau kutu beras ya, kayak gitu. Bisa bikin gagal juga karena si telur ulat Jerman itu dimakan sama kutu-kutu itu. Oh. Jadi nanti nggak netes. Ya anakannya nggak ada, habis dimakan sama kutu itu. Atau cicak, tokek, lebih parah lagi tikus. Kalau tikus itu sekali makan satu kotak ini bisa habis indukannya. Itu lebih bahaya lagi kalau tikus. Oh hamanya itu ya? Hamanya itu, makanya saya saranin kalau yang budidaya ulat Jerman itu selalu menyarankan di ruangan karena lebih bisa ngehandle hamanya, selain suhunya biar stabil itu. Suhunya stabil ya? Oke, Mas Aji ini di belakang kita ya pemirsa ya, kan banyak kotak-kotak dari ini ya, ulat Jerman itu ya. Nah, dari jangka waktu kurang lebih 3 tahun dari awalnya sampai dengan saat ini tuh sudah dari mungkin proses produksinya itu berapa banyak, Mas? Kalau Perbedaannya untuk di kandang saya ini paling 1 kintal, 2 kintal kayak gitu. Tapi lebih banyak di petani-petani binaan yang store ke sini kayak gitu. Karena sekarang sistemnya punya plasma kayak gitu. Dulu sendiri, sekarang udah bareng-bareng sama teman. Kalau permintaan banyak bingung Kalau ya? permintaan banyak kita nggak bisa handle sendiri karena kita capek sendiri nanti. Lebih baik bareng-bareng sama teman. Jadi Sama teman ya? iya, jadi permintaan customer pun bisa kita handle karena stok kita di mana-mana kan kayak gitu.
Oke, berarti Lebih mudah. membuka peluang juga untuk bekerja sama seperti itu ya. Betul. Oke. Nah, kita untuk pakan pakan yang lebih. Ini ada gak sih contoh-contoh pakan yang itu ya? Kalau seperti pakan itu ya? pakai polar. Apa ya kita lihat ya, boleh ya? Boleh. Ini pemirsa nih. Hmm. Ini diantara pakan ya yang Iya, diberikan ya. Ini contoh salah satu pakannya ya. Kita pakai polar. Polar itu dedak gandum ya. Dan ini Terus kalau ini limbah dari lapak-lapak oleh-oleh kayak gitu. Ini tuh ubi yang udah nggak layak konsumsi lah. Oke. Kita bisa pergunakan buat minumnya ulat Jerman itu. Gitu. oke. Jadi tetap harus dikasih minum. Tapi nggak selalu harus ubi, bisa pepaya mentah, bisa labu siam, bisa sayuran. Intinya ada yang mengandung air. Bahkan gedebong pisang pun boleh. Bisa. Berarti pakan plus minum gitu ya. Betul. Oke, saya pikir identik kalau misalnya minum memang ya cairan memang Iya. khusus minum. Selama ada kandungan air, oke. Bisa. Oke. Kalau pakan polar, dedak atau pur ayam gitu bisa. Antara itu ya. Mm. Oke, Mas Aji, kemudian sampai dengan panen tadi sudah diinformasikan ya kalau untuk panen pertama itu 3 bulan ya, selanjutnya 3 bulan. itu per 2 minggu betul ya? Oke, apalagi nih yang harus kita perhatikan untuk menghasilkan panen atau ya produksi yang maksimal? Ya tentunya. tetap kita harus ngejaga kualitas pakan, terus sayuran. Kita sayuran nggak bisa sembarangan karena kalau kita ambil di pasaran itu biasanya si petani itu nyemprotin pestisida itu. Nah itu nggak boleh, itu bisa mati juga ulat kita. Lebih baik kita kalau bisa nanam sendiri. Kalau emang harus ngambil limbah pasar sayurannya, itu kita harus cuci bersih sama air mengalir lah gitu. Biar kandungan pestisidanya hilang dulu, baru kita kasih ke ulat Jerman gitu. Tapi kalau emang polar atau pur itu kan udah bawaan pabrik, jadi insya Allah aman. Oke, nih pemirsa ini salah satu yang sedang proses ini ya, pemijahan ya. Iya. Oke, ini tahu nggak yang mana yang jantan? Yang jantan yang di atasnya, yang betina yang di bawah. Oke. Proses kawin, dan ini proses telurnya seperti ini. Mereka Oh, nancepin ininya, pokoknya dia. Oh, ini proses ini. Iya betul. peneluran. Jadi si telurnya itu diumpetin di bawah media itu. Nah, ini kan seperti itu. Berarti kalau misalnya cara proses peneluran begitu kita harus hati-hati dong kalau misalnya di kotak ini kalau misalnya bisa pecah dong. Enggak. Enggak. Mereka nempelinnya kan di media ini. Jadi kalau kita ambil pun medianya kita tumpahin itu nggak masalah. Iya. Dia ngikut ya. Ngikut di media itu sendiri. Kayak gitu. Oh iya. Oke, Mas Aji, ini kita sudah diinformasikan cara budidaya secara umum ya. Kemudian pasarnya atau ketika produksi itu gimana cara Mas Aji menjualnya, mungkin bisa dikatakan seperti apa caranya? Kalau awal-awal saya ke kios-kios burung, kios-kios burung saya bawa, saya tawarin. Tapi lama-kelamaan ya membludak, ya saya juga nyuruh sales gitu. Terus saya masarin juga lewat channel YouTube, Instagram seperti itu. Lewat online juga gitu. Dan ada juga yang langsung ke sini ada juga ya? Langsung ke sini banyak langsung ke sini. Oke. Nah kalau untuk mau beli atau sebagainya itu bisa menghubungi di nomor berapa ke Mas Aji? Nomor saya di 085 88 458 1342. Itu nomor WA saya. Media sosial yang bisa diakses atau Boleh, saya lebih sering di YouTube. di? Nama channelnya Papa Selji. Oke, Papa Selji. Ada Instagram atau sejenisnya ada nggak? Instagram, TikTok ada, sama namanya Papa Selji. Papa Selji juga ya. Oke. Nah, kalau untuk dari sisi harga ya, mungkin itu rata-rata berapa sih? Untuk ke pengepul harga jualnya itu 30 sampai 40 ribu. Tapi kalau ke customer langsung ke kios itu sekitar 60 sampai 80 ribu tergantung tempat masing-masing. Kalau di daerah Riau atau di Kalimantan itu di atas 100 biasanya. Oh, Harganya sudah sampai ke Riau, Kalimantan. iya, luar cuman Pulau kan Jawa jarang juga. banget iya.
kita lebih fokus ke Bogor dan Jakarta, Jabodetabek lah kita handle-nya gitu. Oke. Tapi sampai dengan saat ini selain Jabodetabek dan sekitarnya itu sudah sampai menembus ke pasar mana saja nih, Mas Aji? Paling nyebrang ke Lampung, terus Bangka pernah gitu. Gitu-gitu aja. Kalau untuk ke luar negeri belum. Mungkin ke depannya. Insya Allah ya berproses. Mudah-mudahan. Oke. Dan Mas Aji pun masih membuka ya yang ingin bekerja sama, betul ya? Boleh berternak, terus boleh menjual hasil juga ke sini, sama-sama menjual hasil bareng-bareng lah. Intinya bareng-bareng, kita usaha bareng. Boleh. Oke. Kalau untuk belajar lebih jauh ya, itu boleh gak sih? Maksudnya datang gitu, belajar cara-cara lebih detail ya mungkin boleh. ya. Banyak banget subscriber saya dari Papa saya aja itu datang sini juga. Oke. Belajar langsung, belajar dari pembuatan kumbang sampai pengayakan panen. Oke, mungkin dari pemirsa Kisi-Kisi tidak menyaksikan program dari awal, bisa diinformasikan alamat lengkap di Mas Aji itu di mana Mas lokasinya Mas? Lokasi saya di Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung. Itu nggak jauh dari Sumarekon Bogor, nggak jauh ya. Atau dari pintu tol Gadog itu nggak jauh. Nanti kalau emang mau main ke sini silahkan hubungin saya aja, nanti boleh saya share log. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk penjualan yang tadi Mas Aji informasikan itu dari sisi ulat Jerman. Ulat Jermannya. Kalau pasar dari kumbangnya itu sendiri gimana? Sama Mungkin saya lebih sebenarnya. Cuman ya mungkin keuntungannya lebih besar kalau kumbang. Tapi kan kebutuhan kumbang itu tidak setiap hari, pembelinya tidak setiap hari ada. Karena itu cuman petani lagi yang beli. Kalau ulat kan konsumsi dia. Iya, Gitu. betul. Jadi continue lah kalau ulat. Kalau kumbang itu enggak. Gitu, Iya, ada waktu-waktunya ya. ada waktu tertentu gitu. Kalau untuk harga antara kumbang dan ulat Jerman itu? Kalau kita hitung-hitung ya, Jangkauan aja mungkin ya. lebih gede penjualan bibitnya, kumbangnya. Kumbang. Itu lebih gede. Karena harganya kan satuan, sedangkan kalau ulat kiloan. Gitu. Volumenya lebih besar kalau kiloan. Kalau kumbang itu kan satuan. Kisaran berapa satuan? Harga pasaran itu beda daerah beda ya. Tapi kalau daerah Bogor ini rata-rata 2.000 per ekor, 2.000 rupiah. 2.000 per ekor. Terjangkau kalau harga. Oke. Nah, Mas Aji, kalau untuk dari sisi budidaya ya, tadi kan sudah untuk informasi marketing dan sebagainya itu, sejauh ini tuh apa sih yang Mas Aji rasakan dari sisi mungkin kendala ya? Itu apa sih mungkin bisa dijadikan pelajaran sama teman Kisi-Kisi juga ya ke depannya? Ya, untuk di budidaya ulat Jerman ini sebenarnya selain hama-hama itu tadi yang kita bahas tadi, itu suhu pancaroba itu paling rawan banget mati lemas. Itu pancaroba. Biasanya pancaroba itu sering kasus mati lemas. Gitu. Mati lemas ya? Karena kandang kebanyakan di luar ruangan. Gitu. Tapi kalau di kandang di dalam ruangan itu masih bisa stabil suhunya. Karena kalau terlalu dingin kita bisa pakai lampu pijar, kalau terlalu panas kita bisa pakai kipas. Gitu. Jadi bisa disetting lah. Oke. Suhunya. Nah, kalau Mas Aji sendiri mungkin bisa dikatakan bukan double, maksudnya sudah berlokasi di Bogor ya, yang identik dengan dingin ya. Kemudian ketika pancaroba musim siklus penghujan datang, itu Mas Aji bagaimana tuh cara siasatinnya tuh? Kalau di musim hujan, kandang saya ini tertutup. Jarang dibuka, pintu nggak dibuka, jendela nggak dibuka, dan lampu nyala. Karena ngejaga biar si suhu ruangan ini tetap hangat. Karena kalau di bawah 24 biasanya mati si ulat Jerman itu. Iya. Oke. Berarti tadi kisaran tadi 24-30 ya? 24 sampai 30. Oke. Mas, sebagai pembudidaya tentu kan ada harapan-harapan ya di samping dengan kendala yang sudah dialami ya, proses belajar yang panjang gitu ya. Itu apa sih harapan ke depan dari Mas Aji nih? Ya, harapannya sih instansi pemerintah bisa membuka kayak pabrik ulat Jerman. Kalau orang lain kan udah dibikin tepung, udah dibikin kosmetik, terus bisa dikonsumsi juga. Kenapa dari pemerintah nggak bikin wadah aja buat para petani itu biar
biar petani kita itu lebih maju, ada wadahnya, jadi lebih inilah penghasilannya lebih tinggi nantinya kalau kita bisa jual dengan apa ya, yang sudah ulat yang sudah dikeringkan atau yang sudah dibikin tepung, itu harganya kan jauh lebih tinggi, lebih menguntungkan lah buat para petani. Oh, oke, betul. Mungkin bisa jadi ini juga ya, masukan yang positif ke depannya ya. Nah, itu kalau untuk dari sisi itu kan harapan dari instansi terkait, mungkin lebih tepatnya ke pemerintah ya. Kalau untuk sama peternak itu apa sih harapannya, mungkin dari sisi kerjasama atau yang lainnya mungkin bisa disebutkan? Kalau buat teman-teman peternak sampai saat ini sih alhamdulillah ya, sering kontek-kontekan dan saling bantu, dan saya harap itu terus berjalan gitu, terus silaturahmi, terus kontek-kontekan, ya saling dukung lah. Kita butuh barang, mereka supply, kita banyak barang, supply mereka juga, ya saling membantu gitu. Jangan sampai saling menjatuhkan. Betul, harus kerjasama kalau mau maju. Kerjasama yang solid ya. Betul, nggak bisa sendiri-sendiri. Oke, Mas Aji, saya dan tim Kisi-Kisi mengucapkan terima kasih banyak sudah diluangkan waktunya untuk berbagi ilmu secara umum mungkin ya, permukaannya nih bagaimana sih tata cara untuk membudidayakan ulat Jerman ya. Dan ternyata sekilas memang menggiurkan ya. Dengan modal yang dibutuhkan awal dan mungkin perawatan tidak terlalu rumit. Terlalu rumit ya. Betul. Oke. Semoga usahanya budidaya ini semakin lancar, maju ya, dan mungkin harapan-harapan yang tadi juga mungkin dapat didengar oleh pihak terkait, Mas ya. Amin. Nah, demikian pemirsa Kisi-Kisi liputan saya bersama Mas Aji, seorang pembudidaya ulat Jerman. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Bagi teman-teman Kisi-Kisi yang ingin diliput oleh tim kami, silakan menghubungi media sosial atau nomor telepon kami yang ada di bawah ini. Akhir kata, saya Arabiat mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.